Nah, Ustaz, mungkin mendekati akhir lah. Kebanyakan argumen itu kan Al-Falaq dan Al-Baqarah 102 yang cerita tentang dua malaikat, orang iri sama Harut dan Marut, di Babilonia, iri sama malaikat. Terus akhirnya Allah bilang sihir itu tidak akan mencelakakan kamu kecuali dengan izin Allah. Nah, di Al-Falaq pun Rasul kena sihir. Lu kok nggak percaya santet bang? Rasul aja kena sihir, beda konteksnya. Balik lagi, sihir belum tentu santet. Iya, kayak mungkin beberapa orang menyamai sihir sama dengan santet. Ya, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa kalau gue pribadi, sihir itu tidak, santet belum tentu sihir, belum tentu santet. Berarti hubungannya tuh beda nih. Mungkin bisa ya kayak gitulah. Dan itu oke-oke aja. Seharusnya ya seperti itu. Ya memang oke-oke aja. Nah menurut Ustadz kayak gimana tuh? Al-Baqarah 102 sama Al-Falaq. Ya, kita tidak sedikit pun balik lagi ya, kita berkali-kali klarifikasi, tapi bagus juga sih karena orang tuh malas nonton. Kita berkali-kali klarifikasi bahwasanya tidak ada satupun pernyataan di dalam Al-Qur'an yang kita dustakan atau kita permasalahkan atau kita pertanyakan, karena siapalah kita kan gitu kan ya. Berarti ketika Allah menceritakan bahwasanya diuji satu penduduk dengan turunnya Harut dan Marut gitu kan di Babil itu, maka itu adalah ujian Allah supaya orang tuh tetap beriman pada Allah. Karena tadi yang diuji adalah kalian nggak boleh bekerja sama dengan jin kan gitu kan ya. Nah, maka sebenarnya kalau kita membahas balik lagi, misal ya, ketika ada orang bilang, I perform magic, atau dalam bahasa Indonesia, aku melakukan sihir loh. Lalu kemudian dia buatlah tuh pertunjukan magic, atau dalam bahasa Indonesia pertunjukan sihir kan itu kan ya. Nah, bukan berarti itu sihir. Jadi kita tidak bisa menyamakan Deddy Corbuzier yang lagi perform magic sebagai pertunjukan sihir. Nggak bisa gitu. Dan yang nonton magic menjadi menonton sihir. Nah, jadi nggak bisa sama seperti yang lu bilang tadi. Nah, jadi kita percaya sihir itu ada. Kita percaya jin itu ada, kita percaya pada perkara-perkara goib, kita percaya bahwa jin bisa memberikan gangguan buat manusia, bisikan-bisikan juga termasuk gangguan. Tapi yang kita coba untuk lokalisir adalah bahwasanya apakah santet-santet yang sekarang ini yang diglorifikasi di adalah Indonesia yang apakah bagian daripada sihir? Ternyata bagi saya, bagi aku tidak, karena lebih banyak nipunya. Karena itu justru perform magic gitu kan ya, bukan trik. Gitu kan. Nah, itu yang harus diketahui oleh semua orang sehingga orang jadi tahu intinya itu atau bukan original, esensinya itu apa. Nah, itu adalah yang menurut pendapatku. Jadi kita tidak ada kontradiksi ataupun pertentangan dengan Al-Qur'an, dengan surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang Harut dan Marut, dan juga tentang misalnya surat Al-Falaq misalnya bahwasanya ada gangguan jin dan seterusnya. Ya tentu saja kita ada satu lagi. Apa? Ain, lu pernah dengar? Iya, pernah. Tentang bahaya mata. Aku meyakini itu ada. Dan memang dalilnya itu ada. Tapi apakah setiap orang yang kemudian sakit itu ain? Belum tentu. Belum tentu. Contoh, aku mau cerita satu yang aku belum pernah cerita. Apa tadi? Ada orang merasa kena ain aku. Oke. Come on, aku bilang, aku aja gak kenal kamu siapa. Kok dia tiba-tiba bisa merasa bahwasanya aku mengainkan dia? Aku gak kenal dia siapa. Felix. Aku bilang, berarti mataku keren banget ya. Maksud aku gak tahu dia siapa. Jangan-jangan Ustadz gak sadar sedang mengaktifkan Rinnegan. Iya, aku bukan Rinnegan sih waktu itu. Apa Sharingan? Bukan, Genjutsu. Oke, iya kan dari Sharingan. Iya benar, dari Sharingan maksudnya ke sana. Nah, jadi artinya aku pikir gini, sebentar, konsep Ain itu kan aku gak suka sama dia lantas dia jadi masalah nih. Bukan dia gak suka sama aku lantas dia jadi masalah. Paham gak sih maksudku? Iya, itu yang sering iya. Ya kok aku bilang kok kamu berpendapat ini Ain. Dan itu banyak diyakini banyak orang loh tadi. Itu yang aku kadang-kadang mikir, aduh, dan itu digunakan untuk ngejudge orang. Hati-hati Felix Xiao, kalau misalnya main media sosial jangan menampakkan wajah. Nanti Ain. Aku bilang, come on bro. Itu kan ya, maksudnya. Aku lihat dalilnya kayaknya gak gitu deh. Aku juga sama. Nah, artinya ketika aku melihat Ain tuh aku tidak meragukan itu ada, memang ada gitu kan. Tapi ya. nggak gitu cara kerjanya. Tapi nggak semua yang lu sakit lu salahin Ain, atau nggak yang semua santet lu bilang ini adalah sihir. Balik lagi, ini adalah completely different. Aku ada ide. Gimana kalau antum bilang ini adalah praktik trik yang namanya santet? Aku udah bilang itu secara iya sih, tapi orang memang nggak mau dengerin sih. Dari podcast, dari pernyataan sendiri, berkali-kali disclaimer, berkali-kali bayangkan society seperti apa yang sedang kita didik. Benar. Tapi tetap aja. Tapi Rasul kan kena santet bang. Gini. Ini bahkan emang Rasul kena santet. Nah, iya kan, ini kan harus kita permasalahin lagi kan, santetnya definisinya apa kan? Kalau Rasul kena sihir,
Oke, ada pendapat seperti dan itu. sihirnya seperti apa juga secara sunnah, secara tafsir juga bisa kita breakdown gitu. Nah, masalah itu nanti muncul tambahan-tambahan informasi lain itu udah bukan lagi sunnah dan hadis, bukan lagi hadis dan Al-Qur'an dong gitu, dan itu persepsinya bisa banyak sekali gitu. Benar. Dan tidak dosa ketika berbeda pendapat. Iya. Nah, masalahnya itu adalah sekarang nih bukan itu yang kita lagi bilang. Benar. Tapi yang diglorifikasi di Indonesia yang definisi yang mana definisi Bairia Puspita lah atau Ki Arjuna gitu loh. Gue punya pasukan jin yang bisa nyelakain orang, ngeledakin perut orang, nanamin paku di tubuh orang dan lain sebagainya. Itu loh. Definisi yang mereka buat sendiri. Iya, itu loh yang gue bilang enggak. Iya, itu bohong. Battlegroundnya di mana? Battlegroundnya di mana? Dan tetap aja dibalikin lagi ke situ, Kupikir pertama itu organik, lama-lama memang ada pihak yang mau ngebenturin ini gitu loh. Bener. Nggak semua yang komen di media sosial itu adalah orang yang pro atau kontra. Iya. Aku menemukan banyak sekali bukti bahwasanya ada orang yang sama bisa komen di dua-duanya dan di dua-duanya, wah itu serang ini bang, ini serang ini bang. Dan kasihan di sini misalnya aku menemukan itu, akhirnya aku ngomong ke Ustadz Faizal, Ustadz ini ada kayak gini kondisinya dan ini udah berlebihan dan kita kayaknya nggak boleh nih kita diadu domba kayak gini. Benar katanya Ustadz Faizal pun sangat kooperatif gitu loh. Aku tonton dulu, aku akan buat video soal ini segala macam karena emang wow, mengerikan sekali. Dan antum tahu salah satu godaan setan yang paling tipis, yang paling halus? Apa tadi? Dia membuat manusia untuk sibuk dalam perkara-perkara yang remeh dan melupakan perkara-perkara yang besar. Ini. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi contoh ya, lu bahas kapitalisme. Itu manfaatnya banyak banget menurutku. Karena orang jadi tahu bahwasanya kapitalisme tuh modelnya kayak apa, makhluk kayak apa. Dan mereka sibuk dengan perkara-perkara kecil, tapi mereka nggak pernah bahas yang ini. Nah, ini perkara dalam soal syirik, ini kan perkara besar nih. Nah, tapi yang perkara-perkara kecil ini malah dipermasalahkan, malah dibesar-besarin. Sehingga orang lupa pada perkara yang sebenarnya apa. Itu tipuan setan yang paling halus ketika nggak bisa lagi nyuruh orang buat maksiat, nggak bisa nyuruh orang ninggalin kewajiban, nggak bisa kemudian nyuruh yang perkara-perkara yang sudah jelas. Nah, ini paling tipis itu. Devil lies in details, itu detailsnya. Itulah yang sebenarnya harus diwaspadai ya. Iya, jadi kita mau kemana sih dengan perdebatan ini gitu maksudnya? Iya, padahal ada masalah besar. Elephant in the room-nya itu ada gitu loh. Tapi mereka permasalahin kutu-kutunya. Bisa nggak sih ini setelah elephantnya dulu kita keluarin? Yang dipermasalahin, enggak, dia masuk kaki kanan nih, dia masuk kaki kiri nih, enggak gitu elephantnya. Itu sering terjadi dan itu terjadi hampir pada semua masalah orang-orang di Indonesia. Jadi mereka benar-benar bisa ributin dalam perkara-perkara yang sangat detail, tapi mereka lupa bahwasanya ada perkara besar yang terjadi di depan mata. Aku pernah dikasih tahu orang, Ustadz, kira-kira kalau Ustadz memilih misalnya amar ma'ruf nahi munkar apa yang paling harus dilakukan? Aku bilang Baitul Maqdis. Itu tidak ada kemungkaran yang lebih besar yang ditunjukkan di dunia melainkan itu. Maka aku fokus untuk ke situ, aku bilang gitu. Nah, kalau kalian bisa ngeributin teman-teman kalian ya, ini udah depan mata kalian nggak pernah bahas. Itu kan ya. Kayak tadi kapitalisme, terus kemudian masalah-masalah judol, pinjol. Ya Allah, itu berapa banyak orang diskusi sama aku tentang judol. Suaminya terjebak judol. Itu banyak banget dan itu bukan orang-orang kaya. Kelas menengah. Iya. Tapi kenapa kita kemudian nggak pernah untuk mau ngurusin perkara-perkara gini, tapi ngurusin perkara-perkara yang mohon maaf banget kecil. Bahkan ada yang komen kayak gini dan itu gila ya. Gue jadi antipati sama mereka. Orang dukunnya aja nggak pernah dikeroyok kayak mereka ngeroyok Ferry katanya. Ya kan bukan salah gue, akhirnya society ngelihat kalian seperti itu gitu. Pelaku dukunnya nggak pernah diserang kayak mereka ngeroyok dan tahu kenapa? Gimana? Karena dukunnya nggak punya platform kayak lu, nggak punya followers. Ya wajar lah. Ini kan ada dukun yang terkenal kemarin yang tadi aku sebut. Iya, tapi kan nggak terkenal lu dan nggak diserang juga. Iya sih. Soal kapitalisme tadi, aku tuh ingat ya selalu nakal anil anfal likulil anfal hulillahi wa rasul ya. Itu Al-Anfal ayat pertama 79. Yang mana sebenarnya itu kan menceritakan rampasan perang. Betul. Yang mana dibagikan azas manfaat kepada masyarakat. Betul. Nah, sebenarnya itu kan dalil yang kuat banget bagaimana sebenarnya manusia itu ketika dia punya harta, ketika dia mendapatkan harta dari sesuatu, itu disebarkan kebaikan itu dan kebajikan itu gitu loh kepada kaum atau masyarakat kita di sekeliling. Nah, sebenarnya kan itu udah dijelaskan. Aku ingat, selalu nakal anil anfal kulil anfal lillahi wa rasul gitu kan. Ya mana itu ya kayak gitulah Ustaz lebih paham. Jadi sebenarnya menarik juga ya Ustaz nonton justru konten soal definisi kapitalisme itu tadi. Karena di dalam Islam memandang Islam memandang duit itu kayak darah. Jadi nggak boleh mampet di satu tempat. Jadi harus didistribusikan. Harus tetap distribusi muter. Nah, kalau mampet jadinya stroke.
Dan kalau ada produksi, distribusi sama konsumsi, Islam cuma menitik beratkan pada distribusi, bukan produksi dan konsumsi. Peraturan dan aturan di produksi dan konsumsinya. Betul. Tapi kalau kapitalis kan malah produksi dan konsumsi kan. Kalau produksi banyak, konsumsi banyak, ekonomi naik, pertumbuhan ekonomi. Kalau Islam enggak, distribusi. Makanya kemudian ketika antum bahas, aku bilang, luar biasa nih. Nah ini itu manfaatnya besar kan ya. Ketika bahas ini misalnya, nah dilihat dulu manfaatnya mau diambil ke yang mana. Manfaatnya supaya orang nggak kena syirik, supaya orang nggak percaya dengan perkara-perkara yang dalam tanda kutip trik itu. Nah sehingga orang fokus pada sesuatu yang bersifat logik gitu maksudnya. Dan logik itu dekat dengan Islam. Itu yang justru harus dipahami banyak orang ya tadi. Ustadz, aku besok mau ujian. Doanya apa ya? Belajar. Loh, emang gak ada doanya Ustadz? Lu mau ujian, lu gak mau ujian, doa. Tapi belajar harus. Oke. Karena kenapa? Kalau aku kasih doa bro, besok kalau dia ujian dia salah, yang dia salahin siapa? Doanya. Allah gak bantu aku. Padahal bukan Allah gak bantu lu males. Paham gak sih maksudku? Nah ini antara logika dan mistika harus diperbaiki nih. Maksudnya sebab akibat kausalitas itu harus mereka tahu. Misalnya bukan hukum tiba-tiba jadi begitu aja. Bahkan Rasulullah ketika ngajarin tawakal itu dengan baju zirah 2 lapis. Maka ketika ada orang lihat Rasul baju zirah 2 lapis ketika perang Badar. Emang gak dilindungi Allah? Emang takut mati? Iya. Nggak gitu cara mikirnya. Tapi Rasul pengen ngajarin, gua nggak bakal kalah. Tapi gua mau ngasih tau lu besok-besok kalau lu mau berusaha, lu harus berusaha maksimal. Bikinlah strategi paling bagus. Pakailah baju zirah, asahlah pedang. Jangan tiba-tiba karena gua tawakal, bukan gua yang bunuh kok Allah yang bunuh. Ada di dalam Al-Quran, nggak gitu ceritanya. Betapa Al-Quran bisa dijadiin dalil yang salah kan? Iya, dan akhirnya digunakan oleh orang yang salah juga untuk kepentingan yang salah juga. Gitu. Benar. Nah, bagaimana dengan kalimat dengan izin Allah tadi Tas yang sering kali dijadikan pembenaran atas semua hal-hal seperti ini gitu. Bahwasanya tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali hanya karena Allah yang mengizinkan. Artinya semua itu adalah Allah. Itu tawakal kepada Allah. Ya itu yang pertama. Yang kedua yang aku pahami bahwa saya kecuali mudah atas izin daripada Allah, artinya kalau kita dekat sama Allah itu nggak akan terjadi. Sesederhana itu kan. Makanya Allah bilang kan ketika kita berhadapan dengan syaitan, apa kata Allah? Fasta'iz billah. Maka ayo mundur dan kembalilah kepada Allah. Karena kalau kalian kembali kepada Allah, tidak ada yang bisa kemudian untuk menyakiti kalian. Itu maksudnya atas izin Allah. Artinya semua itu tidak akan terjadi kalau kita dekat sama Allah. Maka ketika Gus Baha bilang dia tidak akan pernah bisa terluka karena santet, Ustadz, itu karena dia merasa, bukan karena dia yakin betul bahwa Allah tidak akan ninggalin dia. Itu bagiku itu prasangka yang sangat baik. Dan diserang loh Ustaz. Iya betul. Makanya Gus Baha bilang nggak ada itu santet-santet. Terus diserang sama orang ya. Iya. Dan yang nyerang bukan yang dukun doang nih. Betul. Nah kalau gitu tinggal kita bilang berarti mereka memang merasa lebih pintar daripada Gus Baha. Atau kalau aku merasa nggak lebih pintar daripada Gus Baha. Jadi aku ikut aja. Derek tapi ulama. Kalau nanti Ustaz diserang karena ngomong hal kayak gini. Udah pernah diserang negara ya? Iya, diserang itu bukan sesuatu hal yang baru. Aku lebih mending diserang karena ide daripada aku ditinggalkan karena aku diem. Oke. Ya kan? Artinya kan gini, ketika kita punya ide konsekuensi kita diserang dong. Tapi ingat ketika kita diserang berarti exposure itu ada. Jangan mikirin orang-orang yang kemudian yang nyerang kita, tapi mikirin manfaat yang kita dapat karena kita menyampaikan ini. Wow. Bagiku itu lebih aku seneng sih fokus ke situ. Gila, tepuk tangan dong. Asik. Pantas jadi ustadz deh. Makanya aku bilang kayak kemarin sama orang-orang yang praktisi klinik dan perdukunan yang selalu nyari alasan kenapa mereka gagal menyantet saya. Kalian percaya, lihat potensi kalian gitu. Lihat potensi kalian daripada tipu-tipu kayak gini. Kalian punya public speaking yang bagus. Ya. Kalian bisa meyakinkan, jadi salesman. Bener. Jadi marketing, orang bakal beli. Ya, dan halal tapi gitu. jangan jadi ustadz. Udah ada Felix Shaw.